Dalam video ini saya ingin sampaikan ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan supaya saya beneran bisa nyampe ke mimpi finansial saya. Bukan hanya mimpi, tapi saya benar-benar mewujudkan target finansial yang ingin saya capai. Yang pertama adalah Anda harus kerja keras. Ya, kerja keras artinya saya harus memang berpikir, ya, kreatif, inovatif, melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan cara-cara yang pernah saya lakukan. Bukannya berarti saya yang cara yang lama itu tidak saya lakukan. Kalau yang sudah bagus ya teruskan. Tapi kalau yang belum bagus ya stop. Ya, kalau yang masih mungkin Anda belum pernah lakukan, ternyata itu bagus, lakukan saja. Jadi kerja keras itu artinya Anda kerja keras, pikirin gimana caranya. Gimana cara yang terbaik. Never give up. Terus dan terus dan terus dan terus sampai bisa mencapai hasil, ya, supaya bisa ada terobosan. Jadi kerja keras, inovatif pastinya. Yang kedua, kerja cerdas. Kerja cerdas artinya jangan semuanya dikerjain sendiri. Saya harus pikirin sendiri, kreativitas dari saya, solusi dari saya, inovasi dari saya. Capek, nggak mungkin. Saya cuma punya waktu 24 jam kali 7 hari, gitu kan. Masa saya nggak ada istirahatnya? Masa sepanjang hari saya nggak punya waktu untuk istirahat karena saya pikirin terus usaha saya, bisnis saya? Kan nggak mungkin kayak gitu. Ya, nggak mungkin semuanya juga saya kerjakan sendiri secara manual. Nanganin customer sendiri, ya, bikin promosi sendiri, bikin desain untuk konten di sosial media sendiri. Nggak mungkin. Pasti kita harus ada tim, harus ada sistem, harus ada leverage dengan, ya, berbagai macam teknologi yang kita bisa gunakan saat ini. Jadi kita harus leverage. Kita bisa leverage dengan berbagai macam channel sales, ya kan? Jadi leverage itu kita bisa lakukan supaya kerjanya kerja cerdas. Dan yang paling penting adalah Anda harus, yang ketiga, Anda harus andalkan Tuhan. Jika Anda mengandalkan Tuhan lagi, pastinya lebih luar biasa lagi. Kita harus punya obsesi. Obsesi artinya kita mau nggak mau, suka nggak suka, enak nggak enak, kita harus komitmen, ownership untuk bisa mencapai target yang kita inginkan. Ya, orang obsesi itu benar-benar kita punya target yang benar-benar harus kita capai. Tidak bisa ada tidak ada excuse, ya, tidak ada alasan apapun. Yang penting kita harus capai. Fokus kita juga harus punya high income skill. High income skill adalah sesuatu skill yang kita miliki, dan kalau kita lakukan skill itu, ya, itu kita mendapatkan fee ataupun income, pendapatan besar. Saya kenal satu orang desainer, ya, desainer, dia bikin desain untuk konten sosial media, untuk video dan sebagainya. Sekali dia desain, itu harganya mahal sekali karena desainnya sangat-sangat bagus. Ada seorang pelukis, gambarnya sangat bagus, satu gambar aja harganya bisa 100 juta. Itu karena gambarnya, lukisannya begitu sangat detail, ya, campuran catnya dan sebagainya itu benar-benar artistik banget, ya. Jadi ada seorang MC juga yang dibayar begitu mahal, ya, karena beda apa yang dia sampaikan, kata-kata yang digunakan, bagaimana dia bisa membaur dengan suasana. Itu sesuatu yang high income skill. Jadi kalau Anda punya bisnis, ataupun Anda saat ini bekerja, ataupun Anda saat ini sebagai profesional, apakah your skill itu menurut Anda cukup high income? Artinya dengan skill yang saya miliki, saya bisa mendapat berapa penghasilan yang saya miliki, gitu kan? Saya contoh, saya sebagai seorang sales, saya berapa banyak produk yang bisa saya jual, berapa mahal produk yang saya jual, berapa besar komisi yang saya dapat tiap bulan. Nah, kalau saya jago sales banget, ya, skill saya dalam sales itu hebat banget, saya mau jual rumah yang harganya mulai dari 20 M sampai ratusan M saya bisa jual. Bayangkan komisi Anda berapa besar, ya. Anda bekerja sebagai apa? Sebagai misalnya programmer dalam satu perusahaan, gitu kan? Atau IT manager. Nah, skill yang Anda lakukan itu dampaknya gimana untuk perusahaan? Perusahaan berani bayar berapa untuk skill Anda? High income skill itu adalah sesuatu yang menurut saya harus Anda cari, harus Anda latih, harus Anda improve terus, ya. Karena kalau tidak, ya, Anda bisa jadi mungkin pendapatannya sama dengan yang lain, ya kan? Saya sama-sama orang sales, saya produknya sama-sama, jualnya sama, tapi orang lain bisa jualnya 10, saya cuma jual 5. Ya, komisi saya sedikit dong. Saya jual properti, sama-sama teman saya jual properti. Teman saya jual sebulan bisa 2, saya 1 juga nggak kejual. Berarti kan skill saya kurang. Ya, saya sebagai sales mobil, teman saya bisa jual sebulan 5, saya cuma bisa jual 3. Berarti kan skill saya kurang. Ya, teman saya jualnya 5, tapi mobilnya yang murah-murah. Saya ada punya satu leader, dia jual mobil, satu kali jual mobil harganya bisa sampai 2M, 3M. Nah, itu kan komisinya lain. Nah, itu namanya high income skill. Jadi di nomor 2 ini, coba Anda pikirkan, what is your high income skill? Kalau Anda merasa bahwa skill yang Anda miliki itu Anda bisa menghasilkan income-nya
menurut Anda masih kurang. Berarti tugas Anda mesti melatih, mesti mengimprove your high income skill. Anda sebagai manajer, bekerja di satu perusahaan, dibayarnya segitu-gitu aja, Anda bekerja gitu kan. Bonusnya ya tidak ada peningkatan, berarti skill Anda segitu. Ya, berarti kan artinya pendapatan saya sesuai dengan skill saya. Kalau saya mau dapat lebih, ya tingkatkan skill Anda. Ya kan, kalau Anda mau pindah ke perusahaan lain, coba jangan sampai prestasi Anda lagi kurang bagus di sini, tidak mencapai KPI, Anda pindah ke perusahaan lain. Di perusahaan lain belum tentu Anda bisa berprestasi, malah mungkin berkompetisi dengan yang lain karena mungkin yang lain lebih tinggi skillnya. Anda sebagai pemilik bisnis, Anda bisa menghasilkan berapa tiap bulan di bisnis Anda? Bisa dapat return berapa tiap bulan? Apakah Anda sebagai pemilik bisnisnya, sebagai CEO-nya, Anda bisa memastikan bisnis Anda untung sampai sekian ratus persen misalnya, tiap tahun bisa meningkat di atas growth yang Anda ingin capai? Nah, berarti kan kemampuan Anda sebagai seorang CEO juga dinilai. Ya, kalau Anda sebagai CEO, tapi ternyata bisnisnya nggak untung, malah cash flow-nya berantakan, sistemnya berantakan, timnya nggak solid. Menurut Anda, skill Anda sebagai CEO gimana? Ya kan, coach ngomong doang tuh. Ya, coach sendiri gimana sebagai CEO? Ya, saya belajar terus. Saya belajar dari para CEO yang sudah luar biasa. Saya belajar dari para coach yang menurut saya luar biasa peningkatannya. Saya belajar terus. Dan saya ada target KPI. Walaupun saya sebagai pengusaha, bisnis coach, saya punya target KPI yang saya harus capai setiap tahunnya. Ya, saya belajar terus. Saya meningkatkan skill terus. Jadi, skill yang kita miliki itu selalu sebanding dengan penghasilan yang saya dapat. Salah satu contoh, saya punya konten di YouTube. Ya, saya punya konten di YouTube, saya punya konten di TikTok, ya, saya punya konten di LinkedIn, di Instagram. Ya, itu kalau saya jual ada beberapa hal yang menghasilkan, ya. Tapi saya juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang memboost konten-konten saya di tempat lain, ya, di sosial media yang lain. Ya, bahkan mereka membuatkan account, ya, di beberapa sosial media lain sehingga boostingnya lebih banyak lagi. Ya, ada beberapa pebisnis yang dia menggunakan reseller untuk bisa menjual produk mereka lebih banyak lagi. Ada beberapa bisnis yang pakai franchise dan sebagainya. Jadi itu namanya leverage. Kalau Anda meleveragekan bisnis Anda, meleveragekan produk Anda, bukan hanya Anda yang jual one to one, tapi mungkin one to many, ya. Bahkan bisa jadi bukan one to many saja, tapi many to many. Yang jual bukan hanya Anda punya banyak reseller, ya, dan customernya terlalu banyak. Itu namanya leverage. Ya kan? Nah, jadi apakah Anda punya sistem leverage-nya sehingga yang jual bukan hanya Anda punya satu toko, ya, yang jual kan cuma Anda. Kalau Anda tokonya tutup, ya berarti tutup dong, nggak ada penghasilan. Anda punya toko online, toko offline, ya udah, kalau offline-nya tutup, online-nya jalan. Tapi cuma satu, ya, online-nya cuma satu platform, ya, atau cuma beberapa platform lah, mungkin ada marketplace. Berarti kan cuma dari Anda. Bayangkan kalau ada Anda 2, Anda 3, ada 4, Anda 5, ada beberapa mitra yang sama-sama menjual produk Anda, itu berapa banyak leverage yang bisa Anda dapatkan. Itu namanya leverage. Yang berikutnya adalah Anda mesti memiliki tim yang bisa bantu Anda mempercepat hasil dari pekerjaan Anda. Coach ngomongnya gampang. Ya betul, memang waktu dilakukan tidak mudah. Maka itu saya bantu klien-klien saya bagaimana supaya mereka bisa menjalankan bisnis, ya, memastikan mereka bekerja keras dan kerja cerdas dan leverage, dan timnya pun beneran bisa mengikuti apa yang menjadi arahan dari si bisnis tersebut. Banyak sekarang virtual assistant, banyak sekarang remote team yang bisa sama-sama bekerja sama di dalam konteks bisnis apapun, ya. Tapi intinya mereka sama-sama bisa searah, sejalan dengan bisnis Anda. Tidak perlu harus sama-sama di kantor terusan, tapi Anda bisa remote, ya, bisa ada virtual team yang bisa bantu Anda. Yang penting ada sistem monitoringnya, yang penting ada bagaimana action plan yang harus dikerjakan setiap hari, ada juga reporting daily yang harus dibuat, ada juga KPI yang harus dikerjakan, dan juga role pekerjaan yang jelas. Yang penting itu saja. Dan kalau itu dikerjakan dengan baik, berkesinambungan, harusnya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi berapapun target finansial yang ingin Anda capai, Anda bisa wujudkan itu dengan 3 komposisi yang penting. Yang pertama adalah kerja keras, yang kedua adalah kerja cerdas, yang ketiga andalkan Tuhan. 4 hal lagi supaya Anda bisa lebih mempercepat lagi mencapai target Anda. Yang pertama, harus punya obsesinya. Obsesi artinya beda dengan motivasi. Obsesi itu Anda tidak ada alasan lagi, tidak excuse lagi, tidak tunda-tunda lagi, karena Anda punya target yang beneran harus Anda capai, ada deadline-nya. Ya, yang kedua, Anda mesti miliki high income skill.
High income skill adalah skill Anda yang berbanding lurus dengan penghasilan Anda. Apapun profesi Anda, apakah Anda happy dengan pendapatan yang Anda miliki saat ini atau penghasilan yang Anda miliki saat ini? Kalau Anda tidak happy dengan penghasilan Anda, it's not about the business yang salah, bukan pekerjaan yang salah, tapi bisa jadi is your skill problem. Itu yang harus Anda latih, itu yang harus Anda tingkatkan, itu yang harus Anda upgrade. Anda seorang telemarketing, ya Anda ditolak terus, tidak bisa mendapatkan deal. Bisa jadi your skill of selling, your skill of closing, itu yang harus dilatih terus. Yang ketiga adalah bagaimana supaya Anda juga bisa leverage. Jadi yang jual tidak hanya Anda, tapi banyak orang yang juga jual produk Anda. Ya bahkan banyak platform juga yang bantu Anda jual produk Anda. Jadi bukan hanya one to many, bukan hanya one to one, tapi many to many. Yang keempat adalah bagaimana cara Anda memiliki tim yang Anda bisa manage secara sistem, walaupun tidak secara fisik, tapi bisa remote, sehingga tetap mereka bisa lakukan tugas mereka, SOP mereka, role mereka, menjalankan KPI, ada reporting daily, ada monitoring, ada teaching, ada training, sehingga mereka tetap terbentuk ya dan tetap bisa membantu Anda untuk mempercepat hasil. Kalau Anda sebagai CEO tidak bisa menghasilkan, ya returnnya tidak sesuai, timnya tidak solid, sistemnya berantakan, siapa yang mau pecat Anda? Karena Anda sendiri ownernya kan. Tapi kalau ada coachnya, coach akan bilang, Pak, are you sure you gonna run this business with your own strategi kayak gini? Kan gitu ya. Itu sebagai pemilik bisnis. Kalau Anda sebagai seorang sales, Anda rasa closing rate Anda kecil, conversion rate Anda kecil, Anda cari coachnya. Nggak usah dengan saya, bisa saja dengan yang lain. Tapi saya fokus kepada business owner yang ingin upgrade skillnya, dan saya fokus kepada orang sales, profesional, sales leader yang ingin kembangkan, tingkatkan skill sellingnya. Dua itu yang saya bantu klien-klien saya. Dan kalau Anda masih ingin lebih banyak belajar, saya punya buku 10x Sales. Nah, di buku ini saya ceritakan, saya sharingkan bagaimana saya bisa mencapai 10x di dalam perkembangan bisnis saya dan income saya. Ini semuanya ada dalam buku ini, mulai dari mindset, cara berpikir, bagaimana mengubah identitas diri, bagaimana skill dan tekniknya supaya closing lebih banyak, dan kita bagaimana supaya meningkatkan skill kita, terutama high income skill. Ya, bagaimana saya yang tadinya ya closing rate-nya di bawah sekian persen, saya belajar, saya latih, saya ubah tekniknya sehingga closing rate saya meningkat 5 kali lebih tinggi, dan akhirnya income saya bisa meningkat 10 kali bahkan lebih. So di buku ini ya. Nah, basically itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat Anda selalu. Sukses dan salam pengusaha.